Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Di minggu ini kita akan membahas tentang proses produksi kerajinan bahan keras. Beragam benda kerajinan dari bahan keras alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan dapat dipilih berdasarkan jenis dan karakteristik masing-masing, seperti yang telah Ibu jelaskan di materi minggu lalu. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi, di antaranya bisa berupa ukir, pahat, cukil, anyam, potong sambung, lukis, tiup, tatah, dan sebagainya. Jadi semuanya itu bisa disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan, kemanfaatannya, dan rancangan produk kerajinan. Pembuatan produk kerajinan bahan keras alam di setiap wilayah tentunya berbeda dengan wilayah lainnya. Masing-masing daerah memiliki jenis kerajinan lokal, bahan keras yang menjadi unggulan di daerahnya. Hal ini dikarenakan sumber daya alam di daerah masing-masing berbeda. Misalnya Palu, Sulawesi Tengah, daerah ini dikenal sebagai penghasil kayu hitam. Hal ini dikarenakan sumber daya alaminya banyak tersedia kayu hitam. Kerajinan yang dihasilkan dari kayu hitam diantaranya aksesoris seperti gelang, kalung, cincin, ada pula gantungan kunci, kotak perhiasan, patung, bingkai foto, wadah-wadah serbaguna, dan sebagainya. Banyak daerah lain yang menunjukkan potensi sumber daya alam berbahan keras. Beberapa kerajinan bahan keras alam akan diuraikan secara singkat pada penjelasan berikut. Namun, kerajinan bahan keras alam ini merupakan contoh saja ya anak-anak. Kalian dapat mempelajarinya sebagai pengetahuan. Kerajinan kayu. Indonesia memiliki hutan tropis yang banyak menyimpan kekayaan alam kayu terbesar di dunia. Kayu-kayu yang dihasilkan pun banyak macamnya, diantaranya adalah kayu jati, kayu mahoni, kayu pinus, kayu sawo, kayu hitam, kayu nangka, kayu kelapa, dan sebagainya. Produk kerajinan yang dihasilkan dari kayu juga bervariasi mengikuti teknik pembuatan dan tekstur kayunya. Kerajinan ukir dari beberapa daerah di Indonesia sudah dikenal di mancanegara sejak zaman dahulu. Masing-masing daerah memiliki motif atau corak ukir yang berbeda. Setiap motif mempunyai nilai keindahan dan keunikan serta makna simbolis yang penuh perlambangan dan juga nasihat. Beberapa daerah yang dikenal ukiran atau pahatannya adalah Jepara, Yogyakarta, Cirebon, Bali, Toraja, Palembang, Kalimantan, dan masih ada daerah lainnya. Jadi kita perlu mengenal dan melestarikan motif ukir Nusantara. Kekayaan kreasi bangsa Indonesia perlu kita syukuri anak-anak sebagai kekayaan budaya yang tak dapat hilang oleh waktu. Kayu-kayu yang tergolong keras dapat dibuat karya kerajinan dengan teknik ukir atau pahat. Selain itu, juga dapat dengan teknik tempel atau sambung, baik dengan perekat maupun dengan paku. Proses mengukir dan memahat diawali dengan yang biasa dilakukan, yaitu membuat skets terlebih dahulu di atas kayu. Lalu kayu dipahat dengan menggunakan alat pahat dan pemukul yang terbuat dari kayu. Bahan produksi pembuatan kerajinan bahan kayu. Nah, jadi bahan utama yang digunakan dalam membuat kerajinan ini adalah kayu. Jenis kayu dapat dipilih dan disesuaikan dengan rancangan. Jadi bahan pembuatan kayu itu ada aneka kayu, lem kayu, dan cat kayu. Alat produksi pembuatan kerajinan bahan kayu. Peralatan kerajinan bahan kayu diantaranya gergaji, pahat, cukil, palu, kuas, amplas, dan beberapa mesin seperti mesin bubut, mesin pemotong kayu, dan sebagainya.
Produk kerajinan kayu. Bahan keras kayu telah banyak diproduksi perajin dan seniman di berbagai daerah menjadi kerajinan yang kreatif dan berkualitas tinggi, serta telah menjadi unggulan produk Indonesia. Dunia sudah mengakui keanekaragaman ukiran kayu buatan tangan-tangan terampil masyarakat Indonesia, baik dari teknik manual hingga cetak. Semua dibuat sangat apik dan unik. Beberapa contoh kerajinan kayu yang selalu menjadi raja craft di setiap event pameran art and craft. Gambar A ini adalah bingkai foto ukir. Gambar B itu adalah vas bubut dan ukir. Gambar C aneka rumah adat dan kendaraan, dan di gambar D adalah miniatur kendaraan. Proses pembuatan kerajinan kayu. Membuat kerajinan kayu dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan woodcraft. Bagi masyarakat Indonesia, produk kerajinan kayu sudah lama ditekuni dan menjadi salah satu kekayaan seni kriya yang dikenal hingga ke mancanegara. Setiap daerah di Nusantara memiliki teknik dan finishing yang berbeda dalam pengerjaan kerajinan kayu ini. Hal ini menambah keragaman budaya Indonesia. Teknik yang dapat dilakukan dalam pembuatan kerajinan dari kayu diantaranya adalah teknik ukir, teknik bubut, teknik potong sambung, teknik bor, dan beberapa teknik lainnya. Dari sekian teknik tentunya yang paling sulit adalah teknik ukir, karena mengukir tidak sembarang orang bisa, diperlukan keterampilan yang baik agar hasilnya juga berkualitas dan tidak boros bahan dasar. Di gambar pertama ini adalah cetak huruf yang akan dibuat di atas kayu. Dan gambar kedua ini adalah kayu yang dicetak, dipotong dengan gergaji scroll. Yang ketiga ini adalah gambar potongan huruf diberi warna dengan cat kayu, glossy atau doff. Dan yang kelima ini adalah gambar susun huruf membentuk pajangan papan nama sesuai keinginan, beri lubang dan gantungan talinya. Yang terakhir, ini adalah ragam hias dalam produk kerajinan kayu. Indonesia memiliki kekayaan budaya, begitu juga ragam hias Nusantaranya. Setiap negara mempunyai ragam hias yang berbeda, ciri khas yang satu dengan lainnya. Ragam hias Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang belum dapat disaingi oleh bangsa lain di dunia. Oleh karenanya, kalian perlu mempelajarinya agar kalian memperoleh pengetahuan. Setiap ragam hias mempunyai makna simbol tertentu. Ragam hias dapat diperoleh pada benda-benda seperti kain, ukiran kayu, rumah adat, pakaian adat, beserta aksesorisnya, senjata daerah, musik daerah, dan lainnya. Jadi, mari kita amati ragam hias Nusantara yang ada di bawah ini, dan selanjutnya kalian dapat mencari sendiri mengenai ragam hias yang ada di daerah kalian masing-masing agar kalian dapat mengenal lebih jauh ragam hias daerah asalmu. Ragam hias Toraja, Sulawesi Selatan, masing-masing memiliki nama dan makna simbolis jika diartikan semua melambangkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan warga Toraja yang harus mematuhi larangan adat dan mencintai alam tempat tinggal. Ragam hias Jepara, Jawa Tengah, arah gerak garis ukiran yang pasti mencerminkan adanya keteraturan, kepastian yang sejalan dengan landasan pola berpikir yang tumbuh di dalam masyarakatnya dan mentaati ajaran-ajaran agama. Ragam hias Padang, Sumatera Barat, ungkapan pepatah Minangkabau, alam katambang jadi guru, bahwa alam memiliki makna yang mendalam dengan segala bentuk sifat serta segala yang terjadi di dalamnya, merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pedoman, ajaran, dan guru. Dan yang terakhir ini adalah
ragam hias dari Papua. Bagi penduduk asli suku Asmat, seni ukir kayu lebih merupakan sebuah perwujudan dari cara mereka dalam melakukan ritual untuk mengenang arwah para leluhurnya yang selalu berjuang dalam kehidupan yang akan membawanya ke alam kematian. Baiklah anak-anak, sampai di sini materi kita minggu ini, dan untuk tugas ini bertema tentang motif ragam hias pada kerajinan kayu. Jadi carilah motif ragam hias di daerahmu yang terdapat pada kerajinan kayu. Setelah itu gambarlah motifnya dan kalian cari tahu nama motif masing-masing ragam hias dan makna dari masing-masing motif ragam hias yang telah kalian gambar tersebut. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.